Batu bara menjadi sumber pemanasan global karena emisi karbonnya sangat tinggi. Batu bara ini adalah penyumbang gas rumah kaca terbesar dan menjadi sorotan global. Karenanya banyak negara-negara yang menggunakan batu bara ini, khususnya negara maju, sudah mulai meninggalkannya. Indonesia menargetkan pengurangan emisinya 29% dari business as usual atau bisnis seperti biasanya. Artinya adalah pemerintah harus melakukan upaya lebih serius untuk mengurangi emisi dalam negeri. Salah satu sumber emisi dalam negeri kita adalah pembakaran bahan bakar fosil. Bahkan diperhitungkan pada tahun 2030 nanti, emisi terbesar Indonesia itu adalah dari pembakaran bahan bakar fosil, mengalahkan emisi dari deforestasi ataupun penggundulan hutan. Dengan demikian maka Indonesia harus melakukan banyak perubahan, diantaranya mengubah kebijakan energi Indonesia yang sekarang ini jumlah atau porsi pembakaran bahan bakar batu bara itu masih meningkat. Dari tahun 2016 ke sampai tahun 2030 itu meningkat dari 30% menjadi 33%, di mana hal tersebut harus dikurangi. Porsi energi terbarukan harus ditingkatkan, artinya pembakaran batu bara bukan ditingkatkan, justru harus dikurangi agar komitmen Indonesia menurunkan emisi 29% dari business as usual tersebut bisa terjadi. Beberapa cadangan batu bara yang tersisa terakhir itu berada di kawasan-kawasan hutan alami seperti di Kalimantan Tengah. Hutan yang tersisa di sana adalah di Kabupaten Murung Raya, dan di Kabupaten Murung Raya ini direncanakan pembangunan rel kereta api batu bara dan juga penambangan batu bara. Jadi makin tinggi eksploitasi batu bara di Indonesia, makin mengancam sisa-sisa hutan terakhir yang ada, khususnya di Provinsi Kalimantan, Kalimantan Tengah, maupun juga di Sumatera Selatan. Dan industri batubara menghendaki transportasi yang bisa diandalkan sepanjang tahun, maka mereka membangun rel kereta api di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Nah, dengan kehadiran rel kereta api ini nanti di Kalimantan, maka eksploitasi batu bara makin meningkat di kawasan-kawasan hutan yang ada di hulu. Rel kereta api yang dibangun di Kalimantan itu adalah rel kereta api batu bara untuk mengeruk batu bara yang ada di hulu untuk dibawa ke daerah-daerah pelabuhan di bagian tepi pantai, di bagian selatan kalau di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, maupun di bagian timur untuk di Kalimantan Timur. Jadi dengan kehadiran rel kereta api di Kalimantan adalah ancaman buat hutan dan hulu-hulu sungai yang ada di kedua kawasan tersebut.
Nah, dengan adanya investor atau pengusaha membangun dermaga baru di daerah Kie Merogan itu peningkatan aktivitas batubara ini semakin banyak. Apalagi rangkaian-rangkaian ini dari Tanjung Inim menuju ke dermaga ini kadang-kadang sampai 60 rangkaian panjangnya. Dengan demikian, aktivitas masyarakat khususnya di Kelurahan Kemang Agung ini akan bepergian, akan bekerja, dan akan sekolah pagi hari merasa terganggu dan tidak nyaman. Dan sejak adanya kegiatan-kegiatan batubara yang saat sekarang ada di belakang kita ini kami hidupnya terasa tidak nyaman, terutama dengan debu-debu di musim kemarau, dan apabila hujan tiba, dampak daripada batubara ini mengalir ke rumah-rumah kami. Akhirnya rumah kami itu kelihatan seperti hitam batubara. Apalagi rumah kami dulu di situ, Pak. Berdebunya, Pak. Berapa kali. Pokoknya yang namanya panci, makanan itu harus rapi. Kalau tidak, ya masuk debunya. Berulang-ulang pokoknya. Ininya debunya itu sangat mengganggu sekali lah, Pak. Iya, selain debu, selain ini banyak penyakit juga. Batuk, pilek, pokoknya gatel-gatel. Cak ini nah. Dampaknya tuh banyak macamnya, Pak. Mengganggu pokoknya. Berdasarkan studi Universitas Harvard, untuk pembakaran batu bara di Indonesia ini 6.500 orang meninggal setiap tahun. Lebih awal, harusnya orang itu meninggal 70 tahun, tapi dia meninggal lebih awal dari usia tersebut karena terpapar pencemaran udara dari batu bara. Tempat kita memang ideal ini, karena tempat kita ini di sisi sebelah utaranya itu adalah pinggiran Sungai Musi. Jadi memang ideal di sini untuk dibuat pangkalan. Lebih jauh kalau kami melihat untuk pertambahan frekuensi jalur kereta api itu untuk apa? Angkutan penumpang tidak mungkin. Artinya sudah pasti angkutan batubara. Kereta penumpang sih sama halnya sama kayak dulu masih suka di nomor 2-in dibandingin kereta Babaranjang. Jadi makanya kadang kalau misalnya tabrakan jadwal sama kereta Babaranjang, ya kita mesti nunggu dulu yang diduluin kereta Babaranjang kan. Yang diduluin kereta Babaranjang akhirnya kadang sampai kita yang seharusnya nyampe tepat waktu mungkin 4 jam jadi 6 jam, jadi 7 jam kayak gitu. Kalau yang ekspres ini kan ngalah kalau sama Babaganjang. Pasti Babaganjang dulu dikasih jalan. Bangkuan kan gerbongnya 50 gerbong dia sekali lewat tuh. Nah, ya bayangin aja lama capek nunggunya. Belum nanti kalau ekspres kan setiap stasiun kecil stop semua. Ya di tiket kereta aja nggak ada, Pak. Biasa kan ada on time-nya, nggak ada on time lagi. Kalau dulu ada jam pasti sampainya. Kalau sekarang nggak ada lagi lah. Kecewa lah sekarang semenjak Babaganjang tambah banyak lagi apalagi. Kalau dulu Pak, hutan di sini masih hutan rimba belantara. PT mulai bergerak daerah kami Pak. Jadi ambil batu arang. Sekarang ini kalau kita mau tidur Pak di rumah itu nggak pakai baju Pak. Boleh karena panas. Tapi kalau dulu Pak pakai jaket Pak. Kita kedinginan. Oh. Kalau seumpama ini kepanasan, otomatis Pak tanam tumbuh kami, buah-buahan nggak jadi Pak. Dia waktu memang bunga bisa kering Pak. Jadi kami tidak dapat menghasil. Kalau seumpama ini batu bara langsung, otomatis air kita kan jadi keruh.
Jadi kalau koro itu mengganggu kesehatan bagi kita. Jadi penyakit lah, dan ikan juga kurang Pak. Jadi ikannya nggak ada Pak. Kalau dusun kita digarap oleh PT, kalau menurut simpati bagi aku, nggak setuju. Belum tentu nantinya penghasilan kita seperti ini. Nanti keluarga kita makan apa? Untuk penghidupan anak saya atau cucu saya, kemana nantinya Pak? Jadi Indonesia ini memiliki sumber energi terbarukan yang banyak. Pemerintah diharapkan mengembangkan energi terbarukan ini bukannya mengembangkan ataupun menambah pembangkit listrik tenaga batu bara dan menambah infrastruktur penunjangnya berupa rel kereta api batu bara. Kita akan senang kalau pembangunan rel kereta api ini adalah untuk meningkatkan transportasi penduduk maupun beserta produk-produk mereka, produk-produk hasil pertanian. Namun untuk saat ini di Sumatera Selatan, kehadiran rel kereta api ini 90% itu akan mentransportasikan ataupun mengangkut produk batubara ketimbang produk-produk pertanian di sana. Kita mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih ambisius mengarah ke pembangunan energi terbarukan. Jadi kalau seumpama kita menyayangkan daripada hutan, hutan menyayangi kita. Otomatis Pak. Tapi kalau hutan itu kita garap, kita hancurkan, bagaimana akhirnya?